yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian terbaik? Yaitu bahwa Maria ini mengutamakan, memfokuskan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan, memfokuskan diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menopang kehidupan kita sampai sekarang ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita, kekuatan dalam menjalani hidup kita selagi kita masih dalam dunia ini. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Tuhan terus memelihara dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan dalam merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolonglah agar firman-Mu, hati kami siap untuk mendengarkan. Dan tolong kami untuk menyimpan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat 42. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di rumah Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bacakan ayat 41 sekali lagi. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal ini juga jadi pertanyaan bagi kita semua, yaitu banyak hal dalam dunia ini yang membuat kita stres, membuat kita frustrasi, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita sibuk melakukan ini, mengerjakan itu. Bahkan di dalam dunia pelayanan, kita sibuk untuk melayani, sibuk dengan melakukan ini, melakukan itu dalam pelayanan. Nah, saudara, sebenarnya sekali lagi kita seringkali menyusahkan diri dengan banyak perkara. Makan, minum, pekerjaan, masa depan anak, juga ada sakit penyakit, acara-acara di gereja, pelayanan, dan perkara-perkara lain yang terus kita pikirkan dan menyita perhatian kita. Nah, saudara, kita berharap semua perkara-perkara bisa berjalan baik sesuai rencana kita. Kita khawatir kalau atau karena tahu bahwa semua itu terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Nah, karena itu saudara,
Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ketika Marta berkata kepada Tuhan Yesus untuk meminta kepada Tuhan Yesus agar menegur Maria saudaranya. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus menegur Marta. Karena apa, saudara? Ia fokus pada apa yang menjadi perkaranya dan ia tidak fokus kepada Tuhan. Marta menyibukkan diri dengan pelayanan ini, pelayanan itu. Marta menyibukkan diri melakukan ini, melakukan itu. Nah, sehingga saudara, akhirnya ia jadi stres. Ia merasa capek. Nah, berbeda dengan Marta. Maria, saudara Marta, mengambil posisi dekat dengan Tuhan Yesus. Ia duduk dekat kaki Yesus, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Duduk dekat kaki Yesus untuk apa? Mendengarkan dia, mendengar firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang bahwa Maria mempercayakan hidupnya kepadanya. Perhatikan kata-kata yang terakhir di dalam bagian ini, ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian terbaik? Yaitu bahwa Maria ini mengutamakan, memfokuskan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan, memfokuskan diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia tidak menyibukkan diri dan mengkhawatirkan hal-hal yang banyak itu seperti yang dilakukan oleh Marta. Tuhan berkata kepada Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, bukankah demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara? Seringkali kita demikian, menyibukkan diri, khawatir ini dan itu, melakukan ini dan itu, menyusahkan diri sendiri. Dan kita tidak fokus berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak memfokuskan diri untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang akhirnya bukan saja dengan kesibukan-kesibukan itu, kita pikir kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita pikir kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan, penilaian Tuhan berbeda. Tuhan menginginkan kita duduk diam di dekatnya, mendengarkan, merenungkan firman-Nya, dan memberi tempat serta mempercayakan hidup kita kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita percaya kepadanya dan mengutamakan dia. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Ia duduk dekat Tuhan Yesus. Ia berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan memberi tempat kepada perkataan-perkataan Yesus, pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Maria tidak khawatir. Karena apa? Ada Yesus bersama-sama dengan dia. Ia tidak memusingkan diri dengan berbagai macam perkara-perkara. Nah, saudara, ada saatnya kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Namun demikian, ada saatnya juga kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan mempercayakan segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, serahkanlah kepada Tuhan. Serta apapun urusan kita dalam pelayanan, ya, kita percayakan dan kita serahkan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam dan pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus akan memberikan kita penghiburan. Nah, saudara, karena itu janganlah khawatir sedemikian rupa. Jangan mengkhawatirkan dengan banyak perkara. Ya, jangan khawatir. Dan jangan apalagi sampai membuat kita menjadi stres. Sehingga kita malah jauh daripada Tuhan. Singkirkanlah stres itu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, serta dengan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Khawatir hanya memperpendek usia kita, tidak akan memperpanjang umur kita, hanya akan membuat kita menjadi sakit.
Tetapi sukacita, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan kita semangat hidup dan pengharapan serta kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur oleh karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan secara singkat untuk memberikan gambaran kepada kami, untuk mengajar kami. Kami akui Tuhan, kami seperti Marta yang menyibukkan diri dan khawatir dengan berbagai macam perkara, sehingga merasa capek, letih, bahkan stres. Apa yang dialami Marta, seringkali kami begitu ya Tuhan, menyibukkan diri dengan berbagai perkara-perkara. Kami lupa yang terpenting, yaitu mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Engkau menginginkan kami seperti Maria yang duduk dekat kakimu dan mendengarkan firman-Mu, serta berserah diri dan percaya kepadamu Tuhan, yang menyerahkan segala perkaranya, segala kekhawatirannya hanya kepadamu saja, sehingga ia mendapat kekuatan, mendapat kedamaian, mendapat penghiburan dan pengharapan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami seringkali dikuasai oleh rasa khawatir ini dan itu. Karena itu tolong kami agar kami menyerahkan semua perkara-perkara itu kepadamu. Mampukan dan buatlah hati kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tolonglah agar mereka benar-benar selalu berserah diri, selalu mendengarkan Engkau, selalu bersaat teduh dan berdoa di hadapan-Mu, serta mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu lah yang mengarahkan kami berjalan dalam terang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.